لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita melanjutkan hadis 19 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, mulai dari kalimat wa'lam annal ummata law ijtama'u aw law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' sampai akhirnya insyaallah. Ya, kita baca terlebih dahulu perkataan Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi. Ya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi, riwayat lain, riwayat Imam Ahmad dan riwayat Al-Hakim, ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'al usri yusra. Baik, kita mulai dari kalimat wa'lam, dan ilmuilah. Di sini bukan wa'rif, tapi wa'lam, ilmui, betul-betul dalami. Apa kaidahnya yang harus didalami dan diilmui? Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Bahwasanya umat, ya umat di sini baik manusia maupun jin, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai', mereka itu berkumpul untuk memberimu suatu manfaat. Ala an yanfa'uka bi syai'in, dengan satu hal aja, satu hal manfaat walaupun kecil. Umat ini bersatu berkumpul untuk memberimu manfaat. Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka mereka tidak akan memberimu manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Kecuali sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya manfaat, maslahat, kebaikan, khair, rizki dan seterusnya itu di tangan Allah. Dan bahwasanya muhawalah, usaha, effort, ikhtiar insani, basyari, jinni, seluruhnya dari khalqi, dari makhluk, maka semuanya itu bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah akan menuntaskannya atau tidak. Iya. Jadi manfaat sekecil apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha manusia apapun, kalau Allah tidak kehendaki berhasil, maka tidak akan berhasil. Dan kalaupun berhasil, maka keberhasilan itu telah Allah tentukan sebegitu berhasilnya. Iya, begitu. Kalau seorang orang tua dengan kekayaan yang luar biasa,
menyekolahkan putra atau putrinya di pesantren dengan cita-cita agar putra ini menjadi apa? Saleh, kemudian menjadi ustadz, menjadi dai kondang, diundang mana-mana. Walaupun telah dikerahkan segala upaya, uang telah digelontorkan setiap bulan berjuta-juta, berbelas juta bahkan. Boarding school yang dipilih itu tinggi nilainya, harganya tinggi. Maka wallahi tidak akan anak ini menjadi saleh dan bermanfaat kecuali dengan sebatas apa yang Allah Ta'ala catat untuknya. Maka nggak boleh seorang orang tua dengan mengerahkan segala upayanya dan satu keluarga mengerahkan segala hartanya dan supportnya untuk anak ini, dan mereka menggantungkan keberhasilan dengan sebab saja. Menggantungkan keberhasilan dengan sebab duniawi, ikhtiari, usaha duniawi, nggak boleh. Kayak misalnya sekarang juga ikhwan, antum bekerja sedahsyat apapun antum bekerja, mungkin ada gaji pokok dan ada gaji tambahan, baik berupa lemburan atau bonus, atau karena prestige dan prestasi antum, disiplinnya antum, atau karena juga sambil ada gaji pokok ada gaji marketing atau sembari menjualkan, baik bekerja di sini sembari menjualkan, yang di situ ada benefitnya tergantung dari berapa item yang antum jual. Dan itu sudah betul-betul berusaha, ya. Maka ketahuilah bahwa saya konsumen yang datang kepada antum atau membeli barang antum itu telah dicatat oleh Allah berapa banyaknya, berapa pesanannya, dan berapa kembaliannya, berapa bayar, dan seterusnya. Di sini ada balancing. Juga nanti ada kalimat wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Tapi ini yang pertama dulu, ada balancing akidah. Keseimbangan akidah baina ifrat wa tafrid, antara sikap berlebihan dengan sikap meremehkan. Kita umat Islam, kaum muslimin, seorang muslim, hamba Allah, apalagi laki-laki, maka kita tidak boleh terlalu meninggikan diri dengan usaha, dan tidak boleh juga kita merendahkan diri dengan merasa dipaksa. Tidak boleh meninggikan diri dengan usaha diri pribadi, dan tidak boleh kita menghinakan diri dengan apa? Dengan pasrah total. Maksudnya pasrah total di sini yaitu apa? Menyerah. Tidak mau usaha, enggak, di tengah-tengah. Kita usaha tapi akidah kita stabil. Bahwasanya apa hasil dari usaha kita itu telah Allah catat. Dan apa yang tidak berhasil itu juga telah Allah catat. Dan yang berpahala di sini adalah usaha kita. Dalam masalah misalnya taharah, salat dan semisalnya. Seseorang terbiasa qiyamul lail, salat malam. Dan itu manfaat, maslahat, kebaikan dan keberkahan untuknya. Dan kata Nabi SAW, qiyamul lail da'bus salihin, kebiasaannya orang-orang saleh. Tapi kemudian qadarullah pada malam, mungkin malam Senin atau habis rihlah dan semisalnya, capek. Qadarullah kebangun ba'da subuh. Maka ini telah Allah catat, dia tidak dapat salat malam pada malam tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah pahalanya dia dapat atau tidak? Pahalanya didapat kalau dengan dua syarat. Dia telah meniatkan pada malam tersebut pengen nanti salat malam, dan yang kedua dia sudah menjadi kebiasaan baginya. Salat tersebut sudah menjadi kebiasaan baginya, maka tercatat untuknya pahala penuh sebagaimana biasanya. Ya. Tapi di sini seseorang tidak boleh ujub dengan amalan kebiasaan dia salat malam. Dalam artian dia tidak meninggikan diri dengan usahanya sendiri, melainkan dia nisbatkan kebaikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena manusia setinggi apapun daya dan upayanya dalam memberikan atau memproduksi atau melakukan suatu kebaikan dan maslahat, maka tidak mungkin dia bisa melakukannya, tidak bisa menerbitkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan itu
yang Allah kehendaki sesuai dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini akidah. Ini akidah sehingga yang kalimat ini membuat kita ketika kita mendapatkan kebaikan atau bisa memberikan kebaikan atau bisa melakukan kebaikan, maka semua itu kita nisbatkan kembali kepada Allah Ta'ala sebagai Khaliq, pencipta, sebagai Razik, pemberi rezeki, sebagai Mudabbir, pengatur dan Musakhir. Bukan semata-mata diri kita bisa melakukannya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ya. Kalau misalnya kita melihat seorang teman dan dia ternyata lebih berhasil daripada kita dari segi bisnisnya, maka ketahuilah itu telah Allah catat untuknya. Telah Allah catat untuknya dari kebaikan. Ya. Terus kita kemudian bilang ke dia, gimana caranya untuk supaya bisa seperti antum? Bisnis lancar. Gimana sih tipsnya gimana? Maka dia berikan tips tersebut. Dan antum praktekkan kemudian sesuai dengan apa yang dia tipskan, bahkan antum melebihi darinya dari segi effort, usaha. Tapi apa hasilnya? Boleh jadi jauh tetap di bawahnya. Sebagaimana kata mereka, usaha bisa dikopi, rezeki tidak bisa dipaste, ya, gitu kan ya? Iya. Kita bisa niru usaha orang. Misalnya ada ini At-Taifah. Ya, kemudian perusahaan madu lain namanya Al-Mansurah. Jadi At-Taifah, Al-Mansurah. Ntar ada firqah Najiyah nanti. Ya. Nah, kemudian mau meniru bagaimana sistem mekanisme atau bagaimana mekanisme perusahaan Taifah ini. Di antara antum ada yang resign. Dan yang resign ini ternyata salah satu akabir pembesar di Taifah. Iya. Besar namanya, besar perutnya dan besar mulutnya juga. Ya, kemudian dia mendirikan Al-Mansurah. Kayak nama pesantren itu. Ya. Persis ngejiplak, persis 100%. Ya. Bahkan logonya mirip. Ya. Tapi beda nama doang. Maka kemudian apa yang terjadi? Boleh jadi apa? Jauh tetap di bawah. Itu yang disebut rezeki itu tidak bisa diatur. Tetapi tata cara menuju rezeki kita bisa niru. Betul, kita bisa niru. Dan antum lihat orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Mereka belajar di jam yang sama, di perkuliahan, di PIA, di Madinah dan seterusnya. Belajar di jam yang sama, di kelas yang sama, bangkunya doang yang beda, kitabnya sama, gurunya sama, namun hasilnya semuanya berbeda. Nggak ada thalibul ilm yang semua satu derajat persis, nggak ada. Pasti ada perbedaan, baik perbedaan ilmunya, perbedaan ketakwaannya, perbedaan cara menjelaskannya, dan seterusnya. Lihat, rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang membagikan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqbid. Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah taala kehendaki, dan Allah taala menahannya. Iya. Nah, tapi bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Kata Allah, wa farihu bil hayatid dunya. Bedanya orang kafir itu mereka farihu, bangga dengan kehidupan dunia. Bangga dengan usahanya. Bangga. Antum lihat sekarang kalau di iklan-iklan di Android atau dimanapun, atau mungkin di YouTube dan sebagainya, semacam trading, saham, bursa dan semisalnya itu kan, sampai orang awam dan desa pun bisa nggak melakukannya sekarang? Bisa, lewat aplikasi, ya nggak? Dan dipertontonkan di iklan-iklan tersebut, orang lagi santai sambil buka HP, dia sambil investasi di saham-saham itu. Ya kan? Dan antum lihat mereka berbangga dengan itu, dengan dipermudahnya sesuatu yang mana itu bermasalah semuanya. Lihat bagaimana orang-orang itu berbangga dengan apa yang dipermasalahkan oleh Islam. Dan apa hasilnya kemudian?
Apa hasilnya kemudian? Ketika mereka mendapatkan laba dan keuntungan dari investasi mereka atau saham mereka, maka mereka tidak mengingat Allah karena dari start mereka sudah keluar dari jalur syariat Islam. Dan kalau kemudian mereka bangkrut, mereka tidak akan terima. Padahal di antara syarat mudharabah atau investasi adalah laba bagi hasil, rugi pikul bersama, ya enggak? Saya atau lah? Nggak ngerti investasi nggak, ikhwan? Jadi kalau kita investasi, bukan ngutangin, investasi, kalau dapat laba, kita sebagai ini bagi hasil sama kita sebagai mudharib, sebagai investor. Tapi kalau misalnya rugi, kita juga kena, uang kita juga rugi juga. Tapi coba kita lihat mereka, enggak, mereka maunya apa? Maunya untung. Dan ketika dapat untung tersebut, mereka tidak menisbatkan kepada Allah, tidak merasa bahwasanya itu keuntungan Allah lah yang mencatatnya, Allah yang takdirkannya dan menentukannya. Maka begitu jemaah sekalian. Maka sekarang segala kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dari kesehatan, kenikmatan apapun itu, maka itu semua dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh diceritakan, tetapi ingat bahwasanya tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanyakan nanti hari tersebut tentang segala kenikmatan. Ya. Baik, seandainya kenikmatan itu bukan dari Allah, maka Allah tidak akan mempertanyakannya di hari akhir. Kemudian kalimat berikutnya, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan kalau mereka, yaitu umat, mereka berkumpul untuk memberimu madarat sesuatu apapun walaupun kecil, maka mereka tidak akan memberikan madarat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat atasmu. Maksudnya kataballahu ala, ini berarti Allah takdirkan keburukan atasmu. Artinya begini ikhwan, manusia manapun, bagaimanapun, siapapun, bahkan sampai jin-jinnya, kalau mau memberi antum madarat dan antum berada di penjagaan Allah, tidak mungkin kemudian mereka bisa pas gitu madaratnya kepada antum. Tidak. Sampai yang gaib sekalipun tidak bisa kita lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma hum bidarrin min ahadin illa biiznillah. Tidaklah mereka para syaitan itu memberimu madarat, memberi madarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Jadi izin Allah ada dua macam. Izin kauni dan izin syar'i. Izin kauni dan izin syar'i. Izin kauni yaitu segala keterjadian di semesta alam dari baik maupun buruknya keterjadian tersebut. Ini izin kauni. Izin ya Allah Ta'ala izinkan yang bersifat kesemestaan, keterjadian, kaun, keterjadian. Maka baik ataupun buruk itu terjadi, maka itu berarti dari izin Allah Ta'ala secara kauni. Yang mana izin Allah secara kauni ini tidak berkaitan dengan ridhonya Allah atau murkanya Allah, belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi Allah izinkan itu terjadi. Ada izin yang kedua, izin syar'i. Izin syar'i ini adalah apa yang Allah izinkan dengan hukum syar'i dari pembolehan atau penganjuran atau pengwajiban. Maka ini izin syar'i, ya, izin syar'i. Maka apa yang Allah Ta'ala yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan izin Allah, tapi secara kauni. Adapun apa yang menjadi ketetapan hukum berupa wajib, sunnah atau mubah, maka itu izin syar'i. Adapun makruh dan haram, maka itu termasuk izin syar'i enggak? Tidak. Baik. Sekarang seseorang Allahul musta'an, dia mencuri, klepto. Kalau misalnya ada tahu klepto ikhwan? Klepto itu kalau teman punya barang dia pengen. Itu namanya klepto, penyakit itu. Iya. Teman punya HP, dia pengen HP semisal. Teman punya laptop, dia pengen punya laptop semisal. Teman punya baju baru, dia pengen punya baju semisal. Teman punya istri, dia pengen punya istri semisal. Gimana? Hah?
Pokoknya apapun yang dimiliki teman-temannya, dia tuh pengen banget sampai banyak barang temannya hilang dan ternyata dia koleksi di rumahnya. Nyolong dia. Taib apa hukum mencuri? Haram. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua. Ya. Nah, di sini ternyata dia berhasil mencuri dan selalu nggak ketahuan kalau dia mencuri. Pertanyaan Anda, apakah mencuri dalam Islam diizinkan? Tidak, berarti mencuri bukan termasuk izin syar'i. Tapi fulan ini dia selalu berhasil, sukses nyurinya, clean, tanpa ada jejak. Ajib. CCTV aja bingung. CCTV aja nggak bisa ngerekam. Dia tanpa jejak. Ternyata cara mencurinya apa? Istrinya menunggu lilin dan dia bergerilya. Nah, misalnya. Kalaupun itu terjadi, ikhwan, itu terjadi, bisa nggak terjadi, ikhwan? Terjadi. Kalaupun itu terjadi, baik dia jadi babi ngepet atau jadi kuyang misalnya, ya. Kalaupun itu terjadi real, hak nyata, itu masuk ke dalam izin apa? Izin kauni, bukan kauni ya, izin kauni. Allah izinkan secara keterjadian kesemestaan. Tapi Allah tidak izinkan secara hukum syar'i. Paham enggak? Iya. Ya, begitu ya, Pak. Jadi izin syar'i adalah segala keterjadian baik atau buruk di semesta ini. Taib. Antum sedekah kepada fakir miskin. Suatu ketika antum naik motor. Dan antum melihat ada seorang fakir, tapi dia tidak mau menampakkan fakirnya, tapi antum tahu dia fakir. Dengan anaknya. Maka kemudian antum ke toko mainan anak-anak dan antum membeli truk atau semisalnya. Antum belikan berapa harganya, 75 atau 100, antum beli, antum bawa dan kemudian antum datangi lagi ke orang tua dan anak tersebut dan antum kasih ke anaknya. Ini nak buat kamu. Membahagiakannya, idkhalus surur fi qalbil mu'min. Memberikan kebahagiaan di kalbu orang beriman. Taib. Ada berapa model izin yang ada di kejadian ini, ikhwan? Berapa izin? Satu doang atau dua-duanya? Dua-duanya. Secara syariat, ini diizinkan enggak? Ini merupakan sesuatu yang dianjurkan. Ya kan? Izin syar'i dapat. Kalau izin syar'i diamalkan berpahala. Taib. Secara keterjadian terizinkan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, berarti izin kauni. Taib, kasus lain. Nabi SAW pernah disantet. Betul atau tidak? Ini menunjukkan bahwa saya disantet itu nggak mesti buruk, maksudnya Fon, nggak enak tetap. Disantet itu nggak mesti menghinakan objek santet korbannya, nggak mesti. Rasulullah SAW pernah disihir, disantet oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-A'sam. Taib. Mungkin kita bertanya, kok sekelas Nabi Muhammad SAW disantet? Mungkin ada yang bertanya, apakah Nabi nggak zikir sehingga kena santet? Ya, kadang-kadang ada orang yang masya Allah zikirnya masya Allah. Saleh, tapi kena santet juga. Karena apa? Qaddarullah ma syafa'ala. Apa hukum santet? Haram, tidak diizinkan secara izin syar'i, tidak. Tapi keterjadian santet tersebut izin apa? Izin kauni. Izin kauni. Seperti itu. Ya. Tapi kita tidak boleh berihtijaj atau berhujjah dengan izin kauni untuk suatu hal yang dilarang dalam syariat. Kita tidak boleh berhujjah, tidak boleh beralasan dengan takdir atau izin kauni kecuali untuk hal yang dilarang oleh syariat. Contoh nyolong. Ketahuan di antara antum ketahuan nyolong, ditanya kemudian. Kenapa antum nyolong? Ana nyolong biiznillah. Izin kauni. Kata Ustaz Hasan di kajian tadi kan izin kauni ini. Ini terjadi karena ya izin kauni. Gimana? Gimana kira-kira kalau ada di antara antum kayak gitu tuh? Hah? Kira-kira ana dipanggil enggak habis itu? Ustaz telah mengajarkan, bukan ana yang salah di sini. Ini namanya antara ilmu dengan pengamalannya itu apa ya? Enggak nyambung, ya. Bukan gitu. Enggak boleh kita berhujjah dengan apa? Berhujjah
dengan izin kauni atau dengan takdir untuk suatu kemaksiatan nggak boleh. Nggak boleh. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, jadi kalau seluruh insan dan jin berkumpul untuk memberimu mudarat, nggak bisa mereka mudarat kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Apa yang Allah Ta'ala izinkan secara kauni keterjadiannya. Ya begitu. Ya begitu, ikhwan. Termasuk masalah virus, ikhwan. Harusnya antum sakit semua ini. Udah selesai sakit kita. Mana Dimas mana Dimas? Hah? Sakit lagi tak? Mana Pak? Hah? Ghaib. Udah masuk alam lain dia, kok ghaib gitu deh. Masya Allah. Izin nggak dia? Resign? Beneran? Masya Allah. Resign kenapa? Karena anak bully terus atau gimana? Ini berita duka atau berita menggembira kan nggak tahu, bingung mana. Sampai mana tadi? Kok orang ngomongin dia ya? Virus. Nah. Ada yang sakit sekarang di antara kita? Ada yang sakit nggak? Ada yang izin sakit nggak? Nggak ada? Ini nggak ada yang pakai masker. Kalaupun pakai masker, nggak ada yang sahih cara pakainya. Kecuali antum saja. Ini doang nih. Ini aja yang sahih. Ini yang pakai masker putih. Ini doang yang sahih. Ini dua sahih. Yang lain khotok semua. Yang ketiga terakhir sahih. Ini bukan ini mau punya jenggot tapi salah tempat ini. Antum juga sahih. Tapi lihat harusnya pada sakit semua ini kan logikanya. Tapi ini menunjukkan apa? Virus itu biqadarillah gitu, biiznillah. Dan ini semoga Allah Ta'ala maafkan anda. Ini bukan berbangga diri. Seharusnya anda pun adalah korban yang paling apa? Paling cepat untuk kena sebenarnya. Kalau hari Senin itu, bayangkan, kadang-kadang hari Senin pagi kajian di rumah, walaupun muridnya sedikit lah, ya. Itu nggak dianggap lah karena sedikit. Duha ketemu antum, satu ruangan, ada ini kan? Kan ini kan nyebarin ini. Ini kan emang tujuannya nyebarin ya Pak Anik ya, tujuannya supaya nyebar. Ya kan? Kesini kan, antum kan ngadep kanan semua kan, ngadep kanan kan? Nah, ser kan majmuah itu kanan semua tuh. Iya, mungkin di antara antum, ayo siap, Ustaz, kena siap gitu. Kanan semua. Anak enggak nantang, wallahi anak enggak bermaksud nantang, tapi anak untuk membuktikan kepada kita semua, ikhwan. Ini kena Taifah. Kemudian insyaallah ntar sore, ba'da asar anak kajian lagi. Sama orang perusahaan juga, kayak antum juga persis, ya. Iya. Ya, dan kuantitasnya hampir seantum juga, kira-kira 30 atau sekian. Dan enggak pakai masker semua. Ruangannya hampir kayak gini persis. Persis kayak gini dan lebih tertutup. Enggak ada ini, pakai AC. Itu habis asar. Maghribnya juga kayak gitu, persis dengan kuantiti ini, beda lagi orang. 3 kali dalam sehari ada dibombardir. Dan itu hampir tiap Senin itu. Dan alhamdulillah. Dan anak selalu kadang anak berpikir, ini kira-kira pulang-pulang kayaknya KO nih aneh. Alhamdulillah hanya sekali KO. Alhamdulillah enggak berulang-ulang selalu sakit enggak. Kalaupun kemudian pilek, anak husnuzan pilek biasa. Enggak, bukan Covid, bukan apa. Tapi ini bukan berarti menantang, bukan. Maksudnya adalah bahwasanya Covid ini gaib bagi kita. Mungkin diketahui bagi dokter yang bisa melihatnya dari segi kedokteran. Tapi bagi antum gaib, bagi anda gaib. Ada gak kelihatan sekarang virus virus Covid terbang ke hidung orang, nemplok terus manjat dia ke atas? Nggak tahu kita. Gaib. Logikanya adalah udah kena semua antum. Dan juga apalagi anak. Lalu lantak ini sehari 3 kali kayak gini diginiin. Tapi alhamdulillah. Karena kepercayaan apa? Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Kemudian wa in ijtama'u ala an yadurruk. Walaupun semua ikhwan ini, para tulab ini, mereka berkumpul untuk memberi mudarat, sengaja batuk-batuk. Wah, ini kipasnya lagi ke Ustadz nih, supaya kekirim ke anak.
Sengaja banget jahatnya kayak gitu tuh. Antum sepaket semua seperti itu, sekolam seperti itu. Kalau misalnya Anda nggak kena. Kalaupun kena, belum tentu kena penyakitnya. Bukan menantang, tapi ini semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama penyakit menular. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan, menafikan beberapa la adwa wala tirata wala hamata. La adwa, menafikan penyakit menular di sini maksudnya bukan menafikan eksistensi penyakit, bukan. Tapi menafikan anggapan orang bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Karena itu pandangan jahiliyah. Itu pandangan jahiliyah. Jadi ketika kena, qaddarallahu ma syafa'ala. Ketika enggak kena, alhamdulillah. Begitu. Ya, Rasulullah SAW juga pernah memegang tangan orang yang memiliki penyakit kulit yang menular. Tapi maksudnya Rasulullah SAW di sini adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya Bismillah, penularan ini tidak mungkin terjadi kecuali karena Allah. Itu maksudnya. Ikhtiar tafaddal. Tapi sampai kapan antum ikhtiar? Iya. Baik, kemudian kata Nabi SAW, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rufi'atil aqlam, yaitu pena-pena telah diangkat. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Dan ini menunjukkan kalimat-kalimat Allah tidak bisa diganti. Takdir yang telah digariskan di Lauh Mahfuz tidak akan bisa berubah. Ya, tidak akan bisa berubah. Begitu. Kemudian dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, ihfazillaha tajidhu amamaka, sama seperti yang sebelumnya, jagalah agama Allah maka engkau akan menemukan Allah membimbingmu. Kemudian ada kalimat yang sangat luar biasa dari Nabi kita SAW, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ini kalimat yang Masya Allah. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah di masa senang, di masa luang, di masa lapang. Kenalilah Allah Ta'ala di masa tersebut, maka niscaya Allah Ta'ala akan mengenalmu di masa apa? Di masa sulit. Dan ini hak. Ini kebaikan yang setiap dari kita itu harus memperhatikannya, yaitu masalah waktu lapang, waktu senang. Karena mengingat Allah di masa sulit itu menunjukkan kebaikan orang tersebut, sikap luju, iltija'nya dia kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, betul. Tetapi mengingat Allah di masa senang, ini orang-orang mukhtar, orang-orang terpilih. Iya. Karena mengingat penolong di masa senang itu bukanlah kebiasaan semua orang. Justru kebiasaan umumnya orang lupa daratan. Apa kulit-kulit? Lupa kacang kulit. Apa yang namanya? Kacang lupa kulitnya. Lupa kacang kulit. Kacang lupa kulitnya. Iya. Habis manis sepah dibuang. Ada uang, abang sayang, abang disayang. Nggak ada uang, itu antum itu. Anak enggak, alhamdulillah. Masya Allah, disayang terus anak. Iya, makanya antum melihat wajah anak itu selalu sumringah. Iya, anak selalu disayang. Berbeda dengan antum yang qadarullah, ya. Enggak, semuanya baik-baik semua, insya Allah. Iya. Maka mengingat penolong di masa kita sudah mapan, enak, itu enggak semua orang bisa bersikap seperti itu. Ya, lebih-lebih terhadap Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam urusan dakwah sekalipun jemaah sekalian. Ya, ada beberapa kasus talibul ilm ketika dia berhasrat pengen mengajar, pengen nyari ilmu, pengen ya mengajarkan ilmu, memberikan faedah pada orang-orang.
Dia berdoa ketika masa menuntut ilmu, ya Allah jadikanlah saya seorang dai yang bisa menebar manfaat. Minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Minum air zam-zam dan kemudian berdoa setelahnya, karena ada hadis Nabi SAW, air zam-zam ini tergantung doanya untuk apa gitu loh. Maka dia minta sama Allah Ta'ala supaya diberikan ilmu ini, ilmu itu, dan seterusnya supaya bisa diajarkan kepada kaum muslimin. Qadarullah, setelah itu Allah lapangkan keadaannya dan Allah berikan dia Allah berikan dia kecintaan orang-orang terhadapnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang mulai menyimaknya, mendengarnya. Namun justru di medan tersebut malah dia lupa akan Allah Azza Jalla. Padahal yang diajarkan adalah agama Allah, tapi lupa sama Allah. Lebih mengingat apa? Lebih mengingat dunia di balik kajian-kajiannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini fitnah. Ini tidak mengamalkan ta'aruf ilallah firqa. Jadi ketika Allah sudah memberikan karunia, dia lupa daratan. Dan itu manusia. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Ta'ala telah mendatangkan kepada kalian segala yang kalian minta. Yang kalian tanya, kalian minta sama Allah, Allah kasih. Atau sebagian dari yang kalian minta Allah kasih, sebagiannya Allah tahan. Jadi nikmat itu sudah Allah berikan kepada kalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghimpunnya. Ada kalimat di sini, wa in ta'uddu. Jika kalian menghitung, adda ya'uddu artinya apa? Menghitung. Nikmat Allah, kenikmatan dari Allah. Jika kalian menghitung kenikmatan dari Allah dengan bilangan la tuhsuha, kalian tidak dapat menghimpunnya. Apa bedanya menghitung dengan menghimpun? Beda ikhwan. Menghitung itu per. 1, 2, 3 nikmat, 4 nikmat, 5 nikmat dihitung. Kalian tidak bisa melakukan ihsa. La tuhsuha. Menghimpun secara komprehensif semua. Antum berusaha sehebat apapun menghitung nikmat Allah, tidak bisa komplit antum dapat mengcovery semuanya secara komprehensif dari nikmat Allah. Nggak bisa. Iya itu, ya. Nah, tapi kemudian kata Allah, innal insana, manusia itu zalum, suka berbuat zalim, kafar. Zalum yaitu kenikmatan di sini malah diselewengkan oleh manusia itu pertama. Kafar yaitu kufur nikmat ataupun kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tabiatnya. Jadi ini menunjukkan orang-orang yang dapat nikmat, kemudian di masa dapat nikmat tersebut dia bersyukur kepada Allah, ingat Allah, itu enggak semua orang. Enggak semua orang. Banyak OKB. OKB itu apa artinya, ikhwan? Ya. Nah, OKB itu banyak dari mereka ketika di masa miskin, Masya Allah. Namun kemudian menikah dengan pria yang mapan, kaya, sultan. Iya, sultan. Maka perempuannya jadi apa? Sultanah, ya gitu. Iya. Mulai belanja, ya kemana-mana, ya. Kemana-mana bawa tas yang dikalungkan di tangannya. Beda, orang-orang kaya itu beda, ikhwan. Cara megang tas perempuan kaya itu kayak gini, ya kan? Ada apa? Kayak gini, beda. Coba lihat istri antum gimana belanjaan. Bang, berat bang, kan gitu kan? Beda. Iya. Beda. Lupa akan Allah Azza wa Jalla kemudian. Lupa. Ini banyak orang seperti ini, ikhwan. Lupa. Akhirnya terjerumus ke dunia. Ya tadi Anda bilang trading, saham, kemudian pengen terus nyari duit saja. Lupa, bahkan ada yang lupa sholat. Karena apa? Dunia. Maka orang yang mengenal Allah di masa senang, itu luar biasa orang itu. Kalau mengenal Allah di masa sulit, banyak. Betul nggak? Banyak nggak? Banyak. Dan semoga itu kita juga insya Allah. Tapi yang mengenal Allah di masa lapang, ini baru orang tinggi ini. Orang tinggi. Karena godaan syaitan di masa senang
itu lebih mudah untuk menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Begini, orang ketika senang, ketika lapang, itu lebih ke syahwat atau syubhat? Syahwat. Walaupun nanti syahwat akan menjadi gerbang menuju syubhat pastinya. Karena syahwat dan syubhat ini ibarat mau menjadi korin terus dia. Tapi orang kalau kaya, senang, punya materi, enak, itu lebih dekat kepada syahwat. Karena dia mau ngapa-ngapain gampang. Ada duit, ya kan? Tapi orang kalau miskin, gak punya apa-apa, lebih dekat ke apa? Ke syubhat. Iya. Ya antum lihat sendiri, kebanyakan orang yang ke kuburan untuk minta tabarukan dan minta keberkahan dagang. Antum lihat aja, rata-rata itu bukan orang kaya. Orang-orang biasa, orang-orang miskin. Karena syubhat yang dipakai mereka. Gimana caranya kaya? Bingung. Akhirnya dan jalan syubhat. Tapi kalau udah punya duit, syahwat. Lah orang kalau miskin gimana mau menuntaskan syahwatnya, ikhwan? Punya duit enggak, makan pun di warteg itu pun bonnya banyak. Gimana mau menuntaskan syahwat? Seseorang misalnya ketagihan game. Walaupun game itu game yang mubah, tapi itu bisa berjam-jam ngabisin waktu di game. Game yang di Android. Apapun gamenya mubah itu. Bukan yang haram ya, yang haram udah jelas haram. Ya mubah kayak misalnya puzzle, ya kan? Game-game puzzle itu. Game-game words yang apa? Kata-kata itu. Ya, type itu mubah. Tapi kemudian dia terkecandu dan dia ada bayarnya. Ada kan gitu? Ada bayarnya supaya terhindar dari iklan, dapat bonus ini. Type, ya. Orang kalau miskin, kuota terbatas, kira-kira gimana? Mau nerusin, mikir nggak? Waduh, udah ada teguran dari Telkomsel. Sisa pulsa Anda 500 MB. Hati-hati dan bertakwalah kepada Allah. Nggak ada itu, nggak ada. Kalau ada kayak gitu, sunni itu ya, Ahlus Sunnah itu. Mikir, aduh. Terus mau ngecek pulsa 30.000. Kalau mau beli bonusnya 50.000. Mikir, duit di saku buat makan besok. Nggak jadi dah, nggak jadi kan? Akhirnya syahwatnya nggak apa-apa, nggak tertunaikan. Tapi kadang dia mikir gimana caranya supaya dapat duit. Mulai mikir akhirnya apa? Syubhat. Minjem riba. Ya kan? Cari orang ya, banyak orang yang minjem ribawi, pinjaman online. Kan banyak di SMS. Pernah masuk gak? SMS yang pinjaman online? Bukan Ana itu, bukan Ana yang ngirim. Ya, Ana juga kadang masuk itu. Itu kan syubhat itu. Tapi mungkin bagi kita yang udah kenal ngaji, udah kenal sunnah, kita nggak bakal ngapain kayak gini. Dibuka aja nggak. Tapi bagi orang yang memang kejepit, itu kadang-kadang dibuka terus dilayani sama dia. Wah, berapa nih mau minjem nih saya? Terjadi pinjaman online, tertipu, kemudian rumah tergadaikan bisa, ini tergadaikan, nah, Masya Allah. Lihat itu. Ya, maka ikhwan, syahwat bisa menjauhkan seseorang dari Allah. Iya. Sehingga apa? Sehingga dia lupa. Dengan syahwat itu dia lupa akan kenikmatan dari Allah, dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali jemaah sekalian ikhwan, kita ini sudah diberikan kenikmatan yang terbaik, maka ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Ketika di masa lapang ini kita banyak sedekah, ya, kita ingat sama Allah, itu nanti antum kalau dapat musibah tenang, beneran. Tenang insyaallah. Ketika antum dapat musibah, pasti Allah tenangkan antum. Karena Allah jamin antum, beneran. Makanya ketika lagi lapang, ingat sama Allah. Banyak-banyak sedekah. Ya, tapi kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ini kalimat berulang yang sebelumnya, maknanya ketahuilah, ilmuilah bahwasanya apa yang melesat, akhta'aka itu gimana Indonesia, apa Indonesia ikhwan? Apa yang menyimpang, apa ya?
melenceng. Apa yang melenceng terhadapmu itu memang tidak akan menyasar padamu, tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang mengenaimu memang tidak ditakdirkan untuk melesat atau melenceng darimu. Jadi hal-hal yang seperti musyahad disaksikan benar-benar dalam kehidupan kita semua. Kalau sudah Allah takdirkan kena udah kelas. Fa'alu lima yurid. Gak ada yang bisa mencegahnya, masya Allah. Iya. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak takdirkan kena, walaupun bagaimanapun, maka kelas. Dan kembali anak ingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada anak, ya. Anak ini kadang khawatir kalau misalnya hari Senin atau hari lainnya datang ke kajian, khususnya hari Senin, karena ruangannya seperti ini. Ini bukan berarti Pak Andik harus bongkar-bongkar, bukan gitu. Enggak, tapi ini sesuatu yang kalau misalnya dokter ngeliat kita, nangis dokter-dokter itu. Iya, ini kok ada orang terbuat dari apa gitu. Jumhur dari juhala ini nggak pakai apa? Nggak pakai, ya masa anda bilang jumhur dari ulama? Antum juhala apa ulama? Juhala, kita juhala. Kita di sini maksudnya antum juhala. Anda diinkludkan karena tawadhu lah ya. Iya. Masa ini udah nggak masuk akal, ikhwan. Iya. Ini sudah membatalkan kaidah-kaidah kedokteran antum itu. Iya, tapi masya Allah. Ya semoga Allah jaga kesehatan Anda juga antum. Tawakal ala Allah. Kita memang nggak bisa begini terus memang. Tapi kemudian tadi ya mau masuk bakal menentukan liukhtiya. Kalau memang udah kena, nggak bakal melesat. Ajaib. Kena nggak bakal melesat. Rizki, jodoh, terutama rizki dan jodoh itu biasanya orang. Banyak orang berbuat syirik gara-gara dua itu. Rizki dan jodoh. Atau yang mungkin mereka anggap paling ringan dengan hanya membaca zodiak. Itu sudah tidak diterima salatnya 40 hari. Kata Nabi SAW, Man ata arrafan fasalahu fasaddaqahu bima yaqul faqad lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Dalam redaksi lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi mendatangi peramal, ya, dan dalam konteks modern kita didatangi peramal dengan membaca zodiak. Maka itu semua sama, semua itu sama. Baik di majalah remaja yang gaul atau di website. Sama, semua itu sama. Atau menonton tayangan-tayangan para peramal dan para pengaku mengetahui yang gaib. Maka yang seperti ini tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam artian salatnya sah tetapi tidak ada pahalanya bagi di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Pengen tahu masalah jodoh sama rezeki, udah gitu ya. Rata-rata kan kalau antum lihat dia zodiak Sagittarius, Pisces, apalagi itu? Scorpio, Taurus. Oh iya. Taurus itu yang paling enak, Taurus itu. Karena dia urusin, tak urus sampean gitu. Dia urusin itu paling enak. Tak urus sampean. Itu kan nanti ada kalimat mesti kalau jodoh rezeki. Di hari nanti kamu ketika keluar rumah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Memang itu kalimat tafaul, motivasi. Tapi karena dinisbatkan kepada tak urus ini, maka jadinya apa? Jadi syirik. Iya. Memang diisi fa'al, yaitu apa namanya? Motivasi apa? Iya, optimis. Tapi nggak boleh optimisme dikaitkan dengan bintang-bintang tertentu, nggak boleh. Ini syirik. Jodoh terutama tuh. Biasa kan remaja-remaja kan baca penasaran tentang jodohnya. Jodohku di mana ya? Ada insya Allah jodoh antum. Tinggal antum matinya kapan itu dipikirin. Belum tentu antum mati setelah dapat jodoh. Bisa jadi sebelum dapat jodoh. Berbahagialah karena di awal pekan kamu akan mendapatkan kekasihmu yang sejati. Ya, gitu. Iya. Padahal yang nulis itu ngarang. Itu dibodoh-bodohin semua itu. Masya Allah. Iya. Nah, mereka karena jodoh dan rezeki akhirnya mereka apa? Berbuat syirik. Ya, yang ke kuburan, minta-minta sama kubur atau tawasul dan semisalnya. Itu kan ujung-ujungnya apa? Jodoh atau rezeki. Itu ujung-ujungnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa anna nasra
Ma'as sabr. Kemenangan itu bersamaan dengan sabar. Lihat di sini ada ma'iyah, kebersamaan. Yang namanya bersama itu berarti tidak lepas darinya. Kemenangan itu tidak lepas dari sabar. Artinya kalau antum sabar, endingnya itu menang. Antum sabar, endingnya itu menang. Ya. Ibaratnya kalau antum beli pensil, di belakangnya ada penghapus. Ya. Maka mau antum cor-cor gimana, ada obatnya pasti. Kalau sabar, pasti menang. Bahkan kesabaran itu sendiri sudah merupakan kemenangan, minimal kemenangan maknawi yang ada di hati. Orang yang sabar itu menang, ikhwan. Dan orang yang gak sabaran itu kalah. Contohnya itu Gus-Gus, ya, yang wayang-wayang itu. Iya, ya, berusaha untuk mengcounter Ustadz Khalid, hafizahullah taala. Ya, ini bukan berarti Ustadz Khalid maksum dan tidak ada salah. Semua ada salah. Tetapi dalam konteks ini kita harus membela ahlus sunnah dan membela akidah yang benar. Dari ini ahlul bid'ah, ahlus syirik dan khurafat seperti ini, ya, kita lawan. Kita mentahzir orang-orang agar jangan mengikuti treknya orang-orang bersubhat seperti ini. Lihat bagaimana ahlul bid'ah, mereka ingin melindungi kebid'ahan mereka, tapi alhasil mereka seperti menelanjangi diri mereka di depan kerumunan orang-orang. Lihat bagaimana tingkah mereka. Aturiduna an tahdu man adallallah? Apakah kalian pengen memberi hidayah kepada orang yang telah Allah sesatkan seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Mau mengcounter kebenaran sambil dengan cover budaya dan tradisi, akhirnya melumuri dirinya sendiri dengan tinja septic tank. Iya, mempermalukan diri sendiri. Antum lihat aja perwayangan yang dilakukan olehnya dan semisalnya. Itu menguliti dirinya sendiri itu. Dan antum lihat hasil YouTube-nya kemudian memang disaksikan ratusan ribu orang. Anda melihat komentatornya mungkin sampai ribuan. Anda tidak melihat satu pun yang memuji hasil dari perwayangan bodoh ini. Gak ada satupun. Semuanya justru kemudian mereka simpatik sama Ustadz Khalid dan sama kebenaran. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan dengan cara Allah, sekaligus menghancurkan dan menelanjangi keburukan dan kebusukan, maka siapa yang bisa mencegah? Tak bisa mencegah, ikhwan. Tak bisa mencegah. Ini diantara kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Anda saksikan dan juga antum saksikan, ikhwan. Ya, ini bukan settingan manusia. Tidak ada konspirasi Yahudi di sini. Ini murni tradisionalis versi Islam. Anda katakan versi Islam karena mereka tidak pakai Islam sama sekali. Sama sekali. Wallahi wayang itu bukan dari Islam. Demi Allah wayang itu bukan dari Islam. Kalaupun benar di antara sunan ada yang pakai wayang, wallahi bahwa perbuatan sunan bukan hujjah dalam Islam. Barang siapa yang menjadikan perbuatan sebagian sunan Wali Songo yang lalu melampau sebagai hujjah qati' dalam Islam, maka dia telah berdusta atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang awam bilang dulu kan wali-wali kita, Wali Songo kan berdakwah pakai wayang gitu kan ya. Pakai wayang, pakai ludruk, pakai apalah gitu lah. Kalau benar seperti itu bukan mithal dalam Islam. Itu bukan dalil dalam Islam. Bukan. Kita ini berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana para sahabat Nabi mereka berdakwah. Kalau dibilang kalau kita dakwah nggak pakai wayang kita nggak diterima. Ya akhi, antum dari bunker mana? Ini Islam udah tersebar dari Sabana sampai Maroko. Udah tersebar. Emang nyebarnya pakai apa? Pakai ketoprak. Nyebarnya pakai apa? Dakwah. Zaman sekarang malah nggak ada nyebar pakai wayang, orang datang kemudian habis nonton wayang setelah itu apa? Bertakwa pada Allah, tahajud, nangis-nangis, ingat akhirat, ingat azab kubur. Nggak ada. Nggak ada wayang cerita tentang azab kubur terus dalamnya sedih. Nggak ada. Nggak ada. Dia ada-adakan pun nggak bisa kesampaian karena memang nggak kesana wayang itu.
Aslinya apa? Aslinya itu tradisi orang-orang musyrik, bukan kita. Maka Allah kupas, Allah bongkar itu semua. Itu ketika Allah Ta'ala ingin melakukan sesuatu, fa'alun lima yurid. Iya. Kemudian wa anna nasra ma'as sabr wa alam anna al-faraja ma'al karb. Ketahuilah bahwa saya jalan keluar itu bersama dengan musibah. Artinya musibah itu selalu ada jalan keluarnya. Ya, itu kalau antum percaya sama Allah. Kemudian wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dari 3 kalimat ini, ikhwan, antum melihat perbedaannya. Anna nasra ma'as sabr, anna al-faraja ma'al karb, itu sama. Dalam artian skemanya sama dan bentuk alnya sama. Di al-nasr as-sabr, al-faraj al-karb. Beda di wa anna ma'al usri yusra. Ya, anna ma'al usri yusra. Maka di sini al-usr pakai al, yusr enggak pakai al. Yusr enggak pakai al. Artinya yusr di sini menunjukkan mutlak satu. Al-yusr menunjukkan jenis. Segala jenis kesulitan pasti ada satu. Segala jenis apapun kesulitannya pasti ada satu kemudahan. Dan dalam surat Ad-Duha ditambahkan anna ma'al usri yusra. Al-usr, yaitu jenis yang sama dari kesulitan. Dan 2 kali disebutkan yusra. Ini menunjukkan bahwasanya ada 2 kemudahan untuk satu kesulitan. Itu yang harus antum percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin minimal ada 2 kemudahan dalam satu kesulitan. Wallahi, yakin. Minimal. Apapun musibah yang mendera kita, antum, siapa mendera kita, yakinlah bahwasanya di balik musibah tersebut ada kemudahan dan keberkahan kalau kita sabar. Orang yang tahu bakal tahu, yang enggak tahu tetap enggak tahu. Tapi kita wilayah itu. Itu pasti. Husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana minta referensi nama untuk anak perempuan yang baik sesuai Islam. Taib, ini baru lahir mungkin. Ya, barakallahu fika, barakallahu laka fil mawhubah wa ja'alaha salihah, taqiyah, mubarakah. Nama anak yang baik ya untuk perempuan apa ya kira-kira? Nama yang tidak umum ya mungkin ya. Kalau Indonesia ini kadang-kadang serba sulit kalau namain anak yang klasik ya. Khadijah dipanggil Ijah nanti ya. Kalau misalnya Zaitun dipanggil Atun, nggak enak nanti. Iya. Ntar keselak Tanjidor lagi nanti. Fatimah dipanggil Ime. Arifah kali ya. Cakep Arifah. Hah? Gak panggil Arif kan Arifah. Mungkin bagus Rifa gitu kan. Rifa. Serba salah ya. Iya Rifa bagus. Arifah bagus. Tapi Arif itu sebenarnya adalah suatu istilah di Sufi sebenarnya. Iya biasanya gitu ya. Arif. Makanya disebut Arif. Iya. Tapi enggak, beliau bukan Sufi dia. Iya. Salafi Masya Allah. Gak mungkin juga dinamain Baqarah misalnya, gak mungkin. Baqarah marfu'ah, sapi yang terangkat, enggak. Namanya boleh kalau bisa. Sebenarnya bagus ada namanya. Tapi kok berani ya. Sakinah mawaddah warahmah. Samara. Iya. Sebenarnya ada yang nyimpan suatu nama yang bagus sekali buat perempuan. Tapi Anda simpan itu buat anak-anak kelak nanti.
Anda nggak mau buka di sini. Nanti antum kopas karena ini belum ada nama ini. Nggak mau. Biar di hati Anda sampai Anda punya perempuan nanti. Insyaallah, amin. Komar. Hah? Coba Komar muannats atau muzakkar? Coba Komar. Wan syaqqal qamar. Mau muzakkar, syams yang muannats. Tapi Komar kalau diterjemahkan ke Indonesia itu muannats, bulan. Perempuan kan? Iya. Komar. Minal Nurul Komar lah, Nurul Komar. Serba salah di Indonesia. Makrunah, mie instan. Ini ya. Susah kalau instan kayak susah, harus dimatangkan. Kalau memang mau nama sahabi yang terbetik di benak Anda sekarang, imma Fatimah, imma Ummu Sulaim. Yang terbetik di benak Anda ya, imma Fatimah atau Ummu Sulaim. Iya kalau mau Ummu Sulaim. Ya, tapi nggak bisa. Ada Salihah. Itu anak fokus ke nama yang Anda rangkai. Jadi tapi nggak mau Anda bocorin sekarang. Nanti soal kalau sudah punya anak nama itu baru anak kasih tahu antum. Hah? Japri? Nah. Dijual ya? Hak cipta ya? Nama anak-anak Haura, kalau antum mau Haura. Bukan yang anak rencanakan, bukan. Ini yang sudah terjadi. Haura itu adalah seorang perempuan bidadari. Haura. Iya. Bagus itu. Haura. Iya, Haura. Tambahin apa gitu? Haura Markona boleh. Udah bagus Markona ya. Iya. Nanti kalau punya anak laki-laki Hauri ya. Iya. Panjangannya rada Hauri ya gitu. Haura coba, Haura. Haura. Itu artinya bidadari. Hurun 'ain. Hur itu jama'. Ya. Gitu. Kalau mufradnya Haura, jamaknya hur, makanya hurun 'ain. Iya. Gitu, fadhal. Ada tim mana namanya Ikin, ya. Nah, atau Putra, ya. Tim mana semua itu? Namanya nggak syar'i mereka. Putri, ya. Atau bintun Haura, putri yang merupakan bidadari. Ya, kurang. Haura bayda, bidadari yang putih, ya, gitu. Ya, jangan Haura baydah, putri berupa telur, jangan. Ya. Coba pakai nama Haura, bagus. Nama anak-anak itu. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa faedah yang bisa diambil tentang penyebutan kata al-lail selalu di depan kalimat an-nahar dalam seluruh ayat Quran? Jazakallahu khairan. Barakallahu. Anda tidak berani untuk menyebutkan hikmahnya karena Anda tidak tahu. Tapi memang tersaksikan di banyak ayat lail itu sering didahulukan dibandingkan, penyebutannya sering didahulukan dibandingkan nahar. Sebagaimana zulumat sering didahulukan sebelum nur, ya enggak? Minadh zulumati ilan nur. Ya kan? Wa ma yastawil a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur. Kemudian wasakhkhara asy-syamsa yulijul laila fin nahari
Wa yulijun nahara fil lail, didahulukan lail. Ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Benar enggak tuh? Iya. Adapun hikmah kenapa lail terlebih dahulu, bukan Anda tidak berani untuk mengucapkan. Adapun kalau misal samawat didahulukan dibandingkan ard, disebutkan dalam Al-Qur'an was-sama khalaqas samawati wal ard, maka di antara hikmahnya adalah penciptaan langit didahulukan. Itu pertama. Kemudian keagungan langit didahulukan dibandingkan bumi. Karena di langit ini penghuninya adalah para malaikat, sementara bumi bercampur malaikat dan jin dan manusia terutama. Begitu. Dan juga arsy itu dekat dengan atau di atas langit. Kalau itu langit dan bumi. Tapi kalau misalnya malam dan siang, kenapa malam lebih didahulukan di Al-Quran disebutkannya? Ana tidak berani untuk menyebutkan karena ana tidak tahu. Wallahu a'lam. Jazakallah atas pertanyaan. Jazakallah khairan atas pertanyaan ini. Ini manfaat untuk mengingatkan ana. Insyaallah ana pelajari lagi insyaallah kenapa lail didahulukan sebelum nahar dalam sebutan dalam Al-Quran. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Iya. Iya. Adapun kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Kemudian di surat Fatir, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Sama tentang Allah taala, yulij. Aulaja yuliju itu artinya apa ya, ikhwan? Dia memasukkan tapi dengan adanya stimulan dan perlahan itu. Karena malam dan siang itu berganti, tidak langsung dreng, ya kan? Ya, tapi perlahan-lahan. Ada tanda-tanda perubahan, mulai masuk hingga mendalam. Nah, masuknya zakar ke vagina perempuan itu bahasanya wato' dan juga ilaj, aulaja yuliju, ya. Maka seperti itu, ya. Itu dalam bahasa Arab. Maka hikmahnya seperti itu. Ada nggak orang, mohon maaf ini agak sedikit vulgar, tapi ini keilmuan. Ada nggak orang melakukan jima terhadap istrinya, tiba-tiba langsung dimasukkan zakarnya begitu saja tanpa ada pemanasan? Tidak. Maka itu namanya ilaj, memasukkan. Itu makna dari yuliju atau tuliju. Itu. Tapi kenapa kok malam didahulukan dibandingkan siang? Anda belum bisa menjawab. Sebagaimana zulumat kok didahulukan dengan nur? Anda belum bisa menjawab. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.